Pecinta makanan ukuran jumbo, kumpul dulu sini deh. Di Bandung ada satu resto yang jualan tulang punggung sapi bakar dengan ukuran tuh nggak masuk di akal. Bahkan nih Aiman aja tuh sampai nggak kuat tuh buat ngangkatnya. Ya gitu deh, namanya juga hunting top kuliner rating 5, di mana ada makanan viral dan porsi jumbo, di situ kita kejar. Wow, sobat makan. Ini sih jumbo banget ukuran iganya. Masya Allah, luar biasa banget nih sobat makan. Sengaja banget aku jauh-jauh nih dari Jakarta ke Bandung khusus pengen cobain iga jumbo ini nih. Namanya iga galabag. Wah, ini tuh lagi viral banget dan ini tuh di luar nurul banget ukurannya. Jumbo segede ini, hampir 4 kilo bayangin. Penasaran banget nih rasanya seperti apa ya. Mas, lanjutin nih, jangan gabut. Ke dalam dulu ya. Waduh, ini sih ukurannya bener-bener asli jumbo ya. Sampai bingung nih mau ngabisinnya. Makanya di sini dijamin kenyang deh sekeluarga. Nah, let's go. Kita lihat proses bakarnya. Pertama-tama, daging tulang sapinya direndam menggunakan rebusan bumbu rempah khas iga galabag. Gak perlu lama-lama karena tulang sapi sudah melalui proses rebusan pertama. Abis itu langsung deh kita angkat dan pindahkan ke wadah bakarannya. Duh, harus bakarannya tuh tercium sampai jarak ratusan kilometer ya. Sobat makan, ini dia yang udah aku incer dari tadi. Pengen banget langsung cobain iga galabag di Bandung yang jumbo banget nih porsinya. Dan ini backbone bakar alias daging punggung sapi. Lihat nih, ukurannya besar banget. Berat loh ini, 2 kilo 3 kilo sih ada nih. Dan juga nih gak cuma satu, tapi 2. Bayangin, wow. Ini sih bisa banget untuk sekeluarga. Wah, asik banget ya. Menggiurkan banget. Apalagi ini tuh baru dibakar, jadi masih berasa banget nih smoky-smokinya. Nah, selain itu yang khasnya juga ini dia tumis kangkungnya. Nanti kita cobain. Sama khas dari Bandung itu gorengan selalu ada. Nah, ini dia. Ada bala-bala dan juga gehu. Nah, ini ada 2 pilihan untuk sausnya. Ini sausnya, lihat tuh. Cabai rawit di atasnya, dalamnya ada pakai saus gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap banget. Ini asam manis pedes. Cakep nih. Dan sama satu lagi, ini kayaknya kuah kaldunya. Simple tapi nendang banget dengan gurihnya. Untuk itu, yang pertama ini aku pengen coba kita guyurkan aja nih. Ini saus asam manis pedasnya. Nah, kita akan guyurkan bagian depan ya. Wow. Ini dia tuh, menarik banget ya sobat makan. Ini masih agak-agak panas sedikit nih. Set. Wah. Oh, yang ini ya. Waduh, saking gedenya ukuran daging tulang sapinya Aiman nih sampai effort banget loh motong-motongin nih. Buat rasa dagingnya asli, jos, gandos banget. Ada rasa manis dari bumbu bakarannya, ditambah rasa smoky khas bakaran. Dagingnya juga juicy banget, tebel-tebel, dan kayaknya makin maknyos kalau dipakein saus asam manis sih. Wow. Selain gurih, bumbunya meresap banget sampai ke bagian dalam dari daging iganya. Best, apalagi nih, aku suka banget dengan sausnya. Manis, pedas, asam jadi satu, ngeblend banget sobat makan. Enaknya itu ya, makannya pakai nasi, setuju nggak?
Waduh, mantap betul deh rasanya. Apalagi ditambah sama kuah asam manisnya. Beuh, ada rasa pedas, asam dari tomat kayak kawin gitu sama dagingnya. Berhubung udah ada nasinya, kita tambahkan lagi. Nah, iganya set. Oke, tambahkan dengan sausnya nih. Set. Jadi walaupun ini protein, kita harus tambahkan juga nih dengan sayurannya. Seratnya juga harus dapet. Oke. Kita uel-uel dulu. Perut orang Indonesia mah kudu banget diisi pakai nasi. Soalnya kalau cuma makan dagingnya aja itu mah ngemil namanya. Di sini Aiman tuh juga pesan tumis kangkung sebagai tambahan sayur biar tetap ada sehat-sehatnya juga gitu deh. Kita coba pakai kuahnya. Oke? Nah. Nah. Nasinya dulu tambahkan dengan iganya, terus celupkan ke kuahnya. Iga bakar, tambahkan kuahnya. Nampol banget sobat makan. Kamu harus cobain juga. Sobat makan, bener-bener nggak nyesel jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung khusus nyobain iga yang viral ini. Kenapa? Pertama, ukurannya jumbo. Yang kedua, rasanya tuh nampol banget. Bumbunya tuh meresap banget sampai ke dalam. Jangan lupa juga, nih tambahkan juga dengan seratnya ada kangkungnya, terus sama gorengan-gorengannya. Khas banget dengan Bandung yaitu gehu sama bala-bala. Best lah. Wah, wah, wah. Udah puas sih cobain menu jumbo di Iga Galabak. Udah gak penasaran lagi sama yang seliweran di sosmed ini. Kira-kira apa ya penilaian dari Aiman? Jadi buat aku, Iga Galabak di Bandung ini enaknya rating 5. Lanjutin makan lagi ya. Enak banget. Sampurasun, sobat makan. Udah siap belum dapat rekomendasi makanan enak dari rating 5? Nah, kali ini geng rating 5 tuh lagi ada di Bandung nih. Di sini ada yang jualan menu makanan sesundaan yang masih menggunakan alat tradisional. Nama warungnya Pesona Kampung Sunda. Kalau sobat makan mampir ke warung ini, dijamin deh bakalan nambah terus. Karena rasa lauk dan sambalnya itu loh yang bikin nagih. Menu yang paling terkenal di tempat ini tuh ayam kampung gurih. Katanya nih, ayam kampung di sini tuh digoreng sampai kering di luar, tapi tuh dalamnya masih juicy banget. Makin gak sabar kan buat cobain. Eits, terkenal dengan rasa ayam yang enak. Ternyata warung ini tuh juga terkenal dengan varian menunya yang banyak banget. Lihat aja nih si Audi, milih menunya sampai kebingungan. Kira-kira Audi tuh bakalan pesan apa aja ya? Yuk, ikutin Audi terus. Kumaha damang ATT Abdi teh nuju aya di Pesona Kampung Sunda di Bandung. Abdi pesen ini nih. Ini ada ayam kampung gurih warisan. Nah, jadi ini udah turun-menurun resepnya teh. Dan akan ditemani dengan sambal-sambal yang pastinya sasundaan pisan. Nih, ini yang pertama ada sambal tomat tuh. Kalau ini teh nggak terlalu pedes ya. Ada juga ini sambal berem emok
atau sambal dadak. Dan yang terakhir dong pastinya aku lagi pengen yang mangga-mangga muda ya kan. Bukan ibu-ibu muda tapi mangga-mangga muda. Sambal mangga, ini mangganya mangga muda banget. Aku pastinya juga pesen yang asin-asin nih. Ini teh namanya tumis tulang jambal. Aduh raos banget ini teh pasti. Ditemani dengan ini nih ya. Ini pencok katel, ini adalah pucuk kedelai. Ini aku belum pernah coba, nah makanya nanti aku mau coba gimana sih sebenarnya rasanya ya dari pucuk daun kedelai ini. Terus ini juga ada kentang balado, ada juga dong yang asin-asin lagi. Ini dia, cumi asin dan tempe orek. Ini enak banget. Dan aku juga pesen ini, telur asin bakar. Ada tempe juga nih, ya, dan tahu. Langsung aja kita sikat makan sasundaan di Bandung. Kita taruh di piring, masih tradisional banget. Dialasin pakai daun pisang, guys. Sobat makan, katanya nih rahasia enaknya ayam goreng di sini ada di resep memasaknya karena menggunakan resep rahasia keluarga. Makanya rasanya tuh beda dan ngena banget kalau udah masuk ke dalam mulut. Ini dia, the legend. Ayam kampung gurih warisan. Lihat dong, super kering, super crispy. Harusnya ini bumbunya merusuk sampai ke dalam. Kita coba landing aja. Bumbu kuningnya bener-bener nyeresep ya, sampai ke dalam-dalam. Terus kering banget kulitnya tuh, tapi lembut banget. Biasanya kan ayam kampung agak sedikit keras ya, kalau dibelah ya. Ini enggak, ini lembut banget tuh, lihat deh, effortless banget tuh. Rasa ayam di sini tuh emang beda banget loh sobat makan. Karena ayam di sini tuh diungkep dengan air kelapa, jadi unik banget rasanya. Tapi nih ya, makan ayam tanpa sambal tuh kurang seru. Apalagi ada sambal mangga yang segernya bikin melek. Wah, kira-kira gimana ya perpaduan rasa gurih dan segernya sambal mangga beradu dalam mulut? Mangganya itu nggak asem sama sekali. Dia kayak kecut manis, nggak pedas ya. Dan mangganya itu nggak lembek. Eits, nggak cuma sambal mangganya aja. Di sini tuh ada sambal yang nggak kalah nampol, yaitu sambal dadaknya. Nah, biar makin endul, sambal dadak ini memang harus dikucuri nih sama jeruk. Katanya nih, biar rasa sambalnya tuh makin keluar. Memang ya, ciri khas sambal dadak tuh pedesnya meledak gitu loh di mulut. Tapi tetap enak untuk dinikmati. Nah, kalau sobat makan bukan pecinta pedas, tenang aja. Di sini juga ada sambal tomat yang bisa dinikmati barengan sama menu lainnya. Kayak Audi gini nih, dicampurin nasi, ayam, dan tempe. Tuh. Bagi yang nggak suka pedas mungkin ini enak banget. Kita uwak-uwak pakai nasi ya, campur tempe goreng biar makin nikmat. Kita landing kan buat kita cobain semuanya pakai nasi ini. Warung ini tuh enaknya mantul pisan deh. Biar makannya tuh nggak bosan, ayam-ayam terus. Di sini juga ada menu lain. Ada tumis cumi asin dan pencok katel. Pencok katel ini adalah menu khas Majalengka yang berasal dari rebusan pucuk daun kedelai yang diberikan sambal. Wah, dijamin rasanya nampol deh. Aku mau makan yang asin-asin. Karena kalau makan sasundaan kayaknya nggak afdol rasanya kalau nggak nyobain yang asin-asin kayak ikan asin atau yang ini nih cumi asin tuh. Dan aku mau tambah ini pencok patel ya karena aku belum pernah makan ini. Kayaknya enak kalau digabungin sama yang asin-asin. Kita uap-uap, cakep banget warnanya. Pencok patelnya, cakep banget warnanya. Sobat makan langsung kita landingkan. Kalau makan sasundaan, aku rasanya pengennya super asin.
Karena itu ciri khasnya ya kan. Sunda, kalau belum ketemu sama jambal atau ikan asin, rasanya kurang afdol gitu. Ini baru Sunda pisan, rawas pisan buat makan. Kalau makannya seenak ini, Audi bisa kalap nih urusannya. Apalagi di sini tuh ada telur asin bakar yang jarang banget ditemuin di tempat lain. Unik, gurih, dan bikin aja deh. Warnanya cakep banget, kita campurin semua jadi satu ya. Makin nikmat. Pas dibelah, kuningnya cakep banget. Kuningnya tuh agak kuning-kuning tua yang kayak kebakar gitu ya. Terus putihnya juga kayak udah agak kecoklatan gitu. Pas dimakan, rasa asapnya nyatu banget, apalagi di kuning telurnya. Semuanya enak-enak begini. Perut kenyang, dompet aman, ya kan, semuanya happy. Semua ini karena aku dapat rekomendasi kuliner dari Top Kuliner Rating 5. Kadang nih, aku juga sempet sih ketinggalan ya rekomendasi kuliner rating 5. Tapi sekarang mah aku nggak sedih-sedih lagi soalnya aku udah download RCTI Plus. Makanya sekarang Sobat Makan langsung deh download RCTI Plus ya. Gampang banget, tinggal scan QR Code yang ada di layar kanan bawah TV kamu. Ya bener banget supaya kamu nggak ketinggalan lagi top rekomendasi kuliner rating 5 dan pastinya program-program GTV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Buruan, scan now. Ngomongin yang viral-viral, nggak semuanya terbukti maknyos loh. Tapi batagor kuah dan mie kocok di sini udah pasti enak dan viral. Yes, ini dia batagor kuah dan mie kocok sinar kencana yang seliweran di sosmed-sosmed para Gen Z. Menu utamanya tuh ya batagor kuahnya dan juga mie kocok. Tapi masih banyak kok menu seru lainnya. Ya udah deh, daripada penasaran, langsung aja ikutin Aiman buat cobain. Sobat Makan, sekarang aku lagi di Bandung. Kuliner khas Bandung itu batagor. Tapi aku tuh belum pernah coba batagor yang pakai kuah. Dan di sini nih ada batagor kuah dan juga mie kocok sinar kencana. Ini wajib banget kita coba karena udah rame banget di mana-mana obrolannya katanya. Langsung aja yuk, gaskan. Yuk deh kita racik mie kocoknya. Plek-ketiplek kok kayak ngeracik mie kocok biasanya ya. Mie pipih, pakai toge dan juga kikil. Eits, tapi yang ini nih beda. Kikil di sini tuh diambil dari bagian badan sapi, bukan dari kaki sapi ya. Secara warna emang lebih terang dan juga lebih tebal. Nah, abis itu tinggal tuang deh sama kuahnya sampai luber-luber. Sobat Makan, ini dia nih orderan aku tadi yang khasnya Bandung banget, batagor dan juga mie kocok. Nah, tapi yang spesialnya di sini gak cuma mie kocok doang, tapi juga ada batagor kuahnya. Menarik ya.
Nah, selain itu juga tadi aku udah order juga nih. Yang menarik juga dan ini belum pernah aku coba, ini kreatif banget. Perpaduan antara batagor dan juga cakwe. Makanya namanya bacagor. Lalu ini di sini ada es persik 4 musim. Wah, menggoda banget ya. Pas banget nih. Kalau habis makan batagor atau mie kocok, nanti dessertnya es 4 musim ini. Oke lah, langsung aja yuk. Ini dari tadi nih udah melototin terus nih. Kita langsung eksekusi yang pertama, mie kocoknya. Baru coba kuahnya aja udah langsung ngaldo banget. Gurih, nggak begitu berminyak. Rasa kaldu dari rebusan kaki dan daging sapinya tuh juara. Nah, abis ini langsung deh kita coba sama mie-nya. Widih, cantik bener tampilannya nih. Sesuai sih sama rasanya. Pakai jenis mie pipi, udah gitu ada tambahan daging di dalamnya. Aku pengen cobain kikilnya. Wow. Kikilnya, potongannya kecil-kecil. Pas banget nih kalau pas kita punya itu, gak kerasa alotnya, enak banget. Potongan kikilnya emang gak terlalu gede. Nah, biar gampang dilahapnya. Kayaknya gak afdol ya kalau makannya berkuah tapi gak diracik. Lalu kita aduk dulu biar menyatu semuanya. Nikmat banget untuk mie kocoknya. Sampai lupa menu andalannya banget di sini, batagor kuahnya. Nah, sobat makan, ada juga nih jajanan khas Kota Kembang yang hukumnya wajib dicoba. Ini dia, batagor kuah. Nih, satu porsi batagor kuahnya lengkap banget. Ada siomay kencana dan juga batagor sinar. Dan juga ini ada baksonya ukuran lumayan gede. Batagor sinarnya. Di dalamnya ada tahunya. Terus ini baksonya. Gede banget ukurannya. Sama nih, yang unik di sini, siomaynya. Tuh, di dalamnya ada isian dari telur puyuh. Jarang banget ya ngelihat siomay kayak gini. Oke, kita cobain dulu dari kuahnya. Bismillah. Kuahnya ini tuh mirip banget sama kayak kuah mie kocok. Untuk isian batagornya nih, gede banget. Pakai telur puyuh di dalamnya. Pinggirannya tebal banget adonannya ini ya. Dan berasa banget dari ikan tenggiri sama udangnya. Jadi sensasi aroma ikan dan udang itu berasa banget. Sekarang cobain batagornya. Kalau kamu lihat, batagornya ukurannya gede. Di tengahnya ada tahunya dengan lapisan dari adonannya. Suka banget ya. Dengan tekstur tahunya, lembut banget. Tadi kita belum cobain baksonya. Kita potong yuk ukuran bakso yang lumayan gede ini. Tuh, ini tipikal bakso yang gak ada isiannya, tapi padat banget baksonya. Cobain dulu dari baksonya. Bakso ini full daging banget. Lihatnya, serat-serat dagingnya kelihatan nggak? Bener-bener full daging. Wah, nggak nyesel ya mampir ke sini karena porsinya gede, rasanya enak, ikan tenggirinya itu berasa. Dijamin bakal nagih deh. Tahan dulu. Udah lumayan berasa banget pedasnya. Kita pengen cobain dulu yang segar-segar dan manis-manis. Ini dia dessertnya.
Es persik 4 musim. Sesuai dengan namanya, ada 4 musim alias 4 warna. Buah persiknya yang warna kuning dan segar ini. Lalu ada juga nih taroknya yang warna ungu. Terus yang ini nih, yang udah lama banget aku nggak pernah makan lagi, kungkue warna hijau. Dan terakhir, tuh, ini ada pacar Cina. Wah. Dan ini yang uniknya lagi, ini tuh bukan pakai santan, tapi pakai krim. Oke, kita aduk dulu. Oke, kita cobain dulu dari kuahnya. Tuh. Kuahnya tuh seger, manis, ada sedikit asam yang nyegerin banget. Bahan-bahan yang di sini ngeblend banget sama kuahnya dari mulai pacar Cinanya, apalagi buah persiknya nih. Ukurannya gede, seger banget, warna kuning gini. Manis banget. Dari buah persiknya yang crunchy waktu masuk gigitan tuh kayak kriuk-kriuk gitu. Isinya banyak, ada jelly taro, buah persik murni, hun kue, dan juga pacar Cina ditambah dengan campuran sirup buah persik yang bikin harumnya semerbak kemana-mana. Nikmat banget. Ini baru 3 menu ya. 2 menu lagi belum aku cobain. Yes, ini intinya juga nih. Ini batagor yang klasik yang dicampurnya pakai bumbu kacang. Tuh. Namanya batagor sinar dan juga siomay kencana. Kalau kesini wajib juga nih ya cobain menu batagornya alias bakso cakwe goreng. Sekte makan cakwe mana lagi nih? Ada juga menu batagor sinar dan juga siomay kencana yang dicocol pakai bumbu kacang pedas. Wah, wajib sih buat sobat makan cobain. Udah puas ya cobain menu yang viral ini? Abis ini bakalan tidur nyenyak deh. Dan kira-kira apa ya penilaian dari Aiman? Buat aku, batagor kuah dan mie kocok sinar kencana di Bandung. Enaknya, rating 5. Juara banget. Sobat makan, sekarang aku ada di Bandung yang penuh cerita cinta antara kita. Di mana lagi nih? Aku pasti nyari di Bandung itu tempat-tempat legend. Salah satunya ini dia nih, mie bakso Linggarjati. Kenapa legend tahu nggak? Udah sejak berapa ini berdirinya? 1950. Bayangin tuh, penasaran banget loh katanya, soalnya juga ini tempat pecetus pertama ya rumah makan mie bakso yang ada di Bandung. Udahlah, langsung penasaran ya rasanya, udahlah yuk langsung aja yuk. Ngomongin soal Bandung, pasti nggak jauh-jauh ya dari yang namanya alun-alun Bandung. Karena ada satu rumah makan yang bisa dibilang sesepunya mie Yamin. Namanya Rumah Makan Linggarjati. Bangunannya masih mempertahankan gaya kuno, bikin pengunjung yang datang ke sini berasa nostalgia di zaman dulu deh. Dan salah satu menu jagoannya ada mie Yamin spesial manis dan juga bihun tahu siomay asin. Siapa sih yang bisa nolak menu mie kayak gini? Udah gitu ya sobat makan, kuah di sini tuh 100% menggunakan rebusan ayam kampung asli loh. Main ciluk bang, mesti hati-hati. Yuk kita coba mie Linggarjati. Bayangin dong, 1950 udah buat mie Linggarjati nih. Kalau yang ini aku pesen Yamin spesial manis. Isinya ada ini nih, ada bakso, tuh ya. Ada bakso, nih juga ada babat. Tuh, babat juga ada pangsit. Kalau di Linggarjati itu mesti banget nih makan yang ini nih, bihun tahu siomay asin. Habis itu nanti akan dicampur sama ini, tahu siomay asinnya. Tuh, super seksi, lihat glowing banget nih. Sobat makan. Ini tuh rasanya manis, tapi nggak manis makeh banget. Jadi dia kayak ada oilnya tuh berasa banget ya. Tapi aku suka banget sama tekstur mie-nya ini. Tuh.
Dia lebih kenyal, lebih lembut dan jadinya lebih tasty gitu. Jadi lebih nempel si oil-oilnya ini dan juga kecap manis dan kecap asin. Semua yang ada di sini diproduksi secara homemade loh. Bahkan dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan lebih dari 800 porsi saat weekend. Ayam kampungnya juga gurih banget. Jadi rasanya tuh kawin kalau digabungin sama mie aminnya. Langsung aja kalau dikuahin gimana? Mungkin ini karena nggak dikuahin jadi agak seret gitu ya. Nah kalau dikuahin sedikit tuh gimana? Biasanya memang mie amin itu ada kuahnya tapi sedikit banget, beda sama mie ayam biasanya. Nih, pakai ekstra babat dong. Langsung kita kasih kuahnya sedikit. Langsung kita aduk aja. Mantep nih, dikuahin makin mantep. Ini tuh mie-nya ditambahin kuah, jadi smooth banget, jadi licin, nggak seseret tadi ya. Tekstur mie-nya makin enak, kuahnya jadi nyatu sama si bumbu-bumbu mie aminnya tadi. Babatnya juga tipe yang fresh, nggak amis, nggak alot ya. Terus abis itu nggak kaku. Jadi enak banget, kenyal. Babatnya lembut, nggak bau amis, nggak susah juga buat ditelan. Emang ya Bandung tuh jago banget sama yang namanya perbabatan gini. Next, Audi mau cobain menu baksonya nih. Kelihatannya tuh menol-menol gitu ya. Bener-bener padat bentuknya ya. Jadi dia lebih banyak dagingnya daripada tepungnya. Bakso ayamnya sih juara, luarnya crispy, dalamnya empuk. Wah, cocok banget sih buat campuran mie amin manis gini. Lanjut dia bentuknya kecil-kecil karena udah direbus ya. Tapi ini jadinya tasty banget. Pangsit rebusnya ini walaupun kecil tapi rasanya tuh bener-bener ada banget ya di bagian ayamnya itu. Terus bener-bener tasty, kenyal, enak, aku suka. Wah, aduh, ini sih layak dapat predikat enaknya rating 5 ya dari Audi. Perfect banget. Next, ada menu jagoan yang sobat makan wajib coba juga nih. Menunya adalah bihun tahu siomay asin. Sekarang waktunya aku coba yang ini. Yang bihun tahu siomay. Tuh. Porsinya banyak ya bihunnya ya. Sama sebenarnya ini toppingnya. Tanpa lama-lama nih, kita taruh aja nih ya si tahu siomay asinnya. Kita taruh di sini ya. Kita kasih juga ekstra ayam kampungnya. Langsung. I love it. Langsung kita lanjutkan. Wow. Ukuran tahu siomaynya juga nggak kalah menggoda nih. Jumbo abis. Pakai tahu putih yang dalamnya tuh ada siomay, terus direbus berbarengan dengan kuah kaldu mie aminnya. Rasa ikannya kuat tapi nggak amis. Malah jadi nambahin sensasi baru dalam dunia perbakmian nih. Nah, sekarang biar makin ngenyangin dan nyegerin, aku pesen ini. Dessertnya adalah nih es alpukat sirup mocha. Langsung kita coba. Sebuah es alpukatnya aku suka karena kenapa? Gak terlalu yang kental gitu. Kalau misalnya terlalu kental kan kita jadinya enek ya. Udahlah makan bakso, sama mie amin, mie bihun gitu kan. Wah, udah makan yang asin-asin ditutup sama segernya es alpukat yang juga jadi menu legendnya di sini.
Alpukatnya dikocok kasar, kemudian di atasnya ada sirup mocha. Sobat makan wajib coba sih. Perpaduan manis dan sedikit rasa mocha yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Kira-kira apa nih penilaian dari Audi? Jadi nih menurut aku sih rumah makan Linggar Jati di Bandung sejak 1950 enaknya rating 5. Kalau malam dingin gini tuh enaknya sih kita nyoto gak sih sobat makan? Apalagi kena udara Bandung yang lagi dingin-dinginnya. Aduh, ini perut kayak bakal langsung anget sih. Nah, di Jalan Astana Anyar Bandung ada gerobakan soto yang bisa dibilang lewat dari sepuh deh. Karena jualannya aja tuh dari tahun 1955. Waduh, itu sih Audi belum lahir kayaknya ya. Menunya ini cuma satu, soto bening khas Bandung yang isiannya itu ada daging, babat, dan usus. Namanya soto banjir Pak Endang. Ciri khas soto Bandung sendiri ya memang kuahnya kan bening banget ya sobat makan. Tapi ada tambahan kacang kedelai dan lobaknya. Duh, dinginnya Bandung emang kudu dilawan sih sama angetnya seporsi soto. Sobat makan, ini ya aku sekarang mau cobain soto Bandung tertua di dunia. Bayangin, tertua di dunia, ini legend banget, udah ada sejak 1955. Penasaran kan emang beneran gak sih seenak itu ini soto banjir Pak Endang itu? Langsung aja kita cobain. Aku mau satu porsi tapi yang jumbo ya. Mantap. Langsung aja kita cobain sobat makan. Let's go. Cari domba, jangan lupa bawa gendang. Yuk kita coba soto banjir Pak Endang. Ini soto yang legend banget di Bandung karena udah buka dari 1955. Berarti ya sekitar lebih dari 50 tahun ya. 70 tahun ya, iya sekitar pokoknya legend banget lah. Ini porsinya jumbo ya. Dan isinya itu pastinya ada ini nih. Yang pertama ada ini. Ini dia nih, usus. Tuh ya, ususnya dia udah dipotong kecil-kecil tuh ya, jadi enak makannya. Lalu yang kedua ada ini dong, pastinya ada daging. Dan cakep banget ya, warna dagingnya tuh masih pink, jadi ini dagingnya fresh banget, bukan yang kayak daging beku di freezer gitu. Ini bener-bener fresh dipotong langsung. Wah mantap banget, dan ini pastinya ada babat. Nah, dan ini dia nih, aduh aku gak sabar banget karena tau gak sih apa? Ini yang membedakan soto Bandung dengan soto-soto lainnya ya. Pastinya ini nih, dia tuh ada ini nih, dia ada kacang kedelai. Tuh, jadi dia ada kacang kedelai, terus selain itu ciri khas lainnya dia pakai lobak. Nah tuh, dia pakai lobak ya, terus seledrinya banyak, ekstra banyak. Aku nggak sabar nih ya, karena ini kuahnya itu full kaldu sapi. Bener-bener, aku pengen cobain dulu yang originalnya tanpa ditambahin apapun. Aku mau coba seenak dan se-comforting apa. Daun bawangnya juga ekstra banyak. Ini kalau di permukaannya nih kayaknya perbawangannya, daun bawang dan seledrinya nih ya, melimpah ruah, nggak pelit ini Pak Endangnya. Coba kita cobain dulu kuahnya. Banget loh kuahnya. Kalau soal makanan, Bandung tuh emang gak pernah gagal deh ngumpulin kuliner legend dan enak. Walaupun kuahnya bening, tapi rasa kaldunya tuh kuat. Apalagi pas anget gini. Wah, langsung aja deh sikat pakai isiannya. Aku mau cobain lagi ya. Aduh, enak banget sumpah. Dan ini kaldunya berasa banget. Dan juga oil-oilnya ini kan bener-bener dari kaldu dan lemak-lemak daging sapi ya. Aku langsung mau cobain nih ya. Pakai daging dan juga babat. Kita landingkan langsung. Aduh, enak banget sumpah. Sekarang aku mau coba dagingnya pakai lobak, pakai kacang kedelainya. Gimana sih sensasi makan soto tapi ada kacang kedelainya? Tekstur kacang kedelainya ini bikin kriuk-kriuk dan lobak ini lembut banget. Jadi kayak makan kentang, tapi ternyata ini lobak gitu.
Tapi tekstur di dalam mulutnya tuh seperti kentang. Wah, definisi legend sesungguhnya ya nggak sih? Pantas aja, warung ini tuh bisa ngabisin 40 kilo daging per harinya. Udah gitu, semakin meriah karena isiannya tuh ada kacang dan juga lobak. Nih, langsung kita bayurin. Lala. Langsung ya. Tuh, Gak usah pakai lama lagi deh, sikat aja nih pakai nasinya. Mumpung masih anget-anget gini. Mantap. Tuh, kayak makanan anak kecil yang di rumah cuma pakai sop gitu ya, tapi ini nikmatnya bener-bener melegenda. Kita landingkan ke dalam mulut. Enak banget. Kalau cuma makan sotonya aja sih, mana sedap. Mending diracik gak sih? Cus, banjurin ke nasi. Ditambah sama isian ekstra yang udah Audi pesen. Sekarang aku mau ngeracik, tapi sebelum itu aku mau tambahin ekstra daging. Ya, ekstra daging. Ekstra babat juga. Ekstra usus juga. Ya. Terus saatnya kita meracik. Ini pertama aku mau pakein sambalnya dulu nih ya. Kita aduk. Lagi. Lanjut kita kasih kecap. Kita kasih garam lagi sedikit ya. Kita kasih cuka juga. Kita kasih jeruk. Kita masukin kulitnya biar makin maknyus. Kita aduk sobat makan. Menggoda banget ini. Langsung kita cobain dulu kuahnya. Ini nggak ada dua, enak banget. Tuh dengan ekstra topping-topping ya, dibanjiri topping-topping sama seperti namanya soto banjir. Nih, saatnya kita pakai nasi ya. Kita banyurin lagi. Nih, ya. Kita uak-uak. Kita landingkan dalam mulut. Sobat makan, pantas aja ini jadi legenda ya. Karena ini soto banjir emang bener-bener banjir nikmatnya. Coba ya kita tanya nih, di samping aku kayak dari tadi tuh makannya lahap banget. Pak, ya. Bapak emang udah sering makan di sini? Iya, sering. Oh, menurut Bapak rasanya gimana sih, Pak? Ya, lumayan menyegarkan ya. Bener-bener, apalagi cuaca Bandung sekarang lagi dingin ya, Pak? Bapak orang Bandung asli? Iya, asli sini. Oh, asli sini. Ih, keren loh. Wah, aku makan sama warlock sini. Dibikin senyum-senyum ya sama nikmatnya soto banjir Pak Endang. Kuah sotonya yang segar ditambah sama kriuk-kriuk kacang kedelai dan nikmatnya daging sapi yang masih merah merona. Masuk ini sih ke dalam daftar top kuliner rating 5. Nah, abis ini apa ya penilaian dari Audi? Aku mau kasih penilaian bareng warga lokal Bandung biar pada percaya nih. Jadi sobat makan nih, soto banjir Pak Endang di Bandung enaknya